Hai guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita baru saja pulang dari bioskop, baru selesai menyaksikan Aquaman and the Lost Kingdom. Film kedua dari Aquaman masih digarap oleh James Wan dan berdurasi sekitar 2 jam 4 menit. Buat teman-teman yang pengen nonton Aquaman and the Lost Kingdom ini, jangan buru-buru beranjak dulu setelah filmnya berakhir karena ada mid credit scene. Nggak ada post credit scene ya, cuman mid credit scene dan itu pun nggak terlalu penting-penting banget sebenarnya, cuman lelucon doang, tapi wajib sih kalian ikuti gitu ya. Nah, Aquaman yang kedua ini kurang lebih masih bercerita seputar development karakter dari Arthur Curry setelah dia menjadi Raja Atlantis, punya kehidupan yang jauh lebih membosankan dari yang dia bayangkan sebagai penguasa, di mana dia di sini kita lebih diperlihatkan bagaimana geopolitik dari Atlantis, bagaimana kebencian dari pejabat-pejabat Atlantis terhadap daratan, termasuk juga di sini Aquaman masih akan bertemu dengan Black Manta yang jauh lebih kuat di sini, termasuk juga nanti di akhir ada villain misterius yang gila, itu serem banget gitu ya. Buat teman-teman, ada beberapa yang gue lihat di komen yang alah musuhnya Black Manta doang jadi males nonton. Enggak doang men, di sini enggak doang gitu ya. Gue kesel juga kadang. Di sini gila Black Mantanya dengan Black Trident-nya dan juga Necros of the Lost Kingdom gitu, gila. Wah, ini bener menantang gitu ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya duit lebih, punya kesempatan dan punya tempatnya, gue anjurkan banget kalian nonton Aquaman and the Lost Kingdom ini di versi 3D. Karena ini salah satu film yang paling the best yang pernah gue lihat di versi 3D karena menyajikan visual, nggak usah ditanya lagi. Nanti kita bahas soal visual gitu ya. Tapi dari segi storytelling, bukan yang keren-keren banget sebenarnya storytellingnya, ada beberapa yang udah kita duga kayak gini lah ceritanya, masih bisa ditebak. Tapi dengan konsep James Wan yang big book cap-cap dengan transisi yang cepat, membuat film ini jadi nggak usah terlalu mikir, kita plong, nggak mikirin teori dan sebagainya. Dan di sini dari awal sampai akhir James Wan lebih memilih untuk lebih melihatkan fighting skill, pertarungan, bagaimana gerak cepat dari kisahnya. Jadi ada beberapa mungkin kalian nggak nyaman dengan transisi cepat ini, ada juga beberapa teman-teman yang mungkin pengen punya cerita yang diolah rasanya lebih lama di awal film. Di sini enggak. Kalian akan dilihat big book bagaimana pertarungan, bagaimana Aquaman akan menyelamatkan Om dari penjara, dan itu nggak semua orang suka. Tapi kalau gue, kenapa gue jadi suka yang kayak gini gitu ya? Menurut gue, dengan cerita kayak gini, dengan fighting yang full dari awal sampai akhir, ini adalah definisi film blockbuster yang sesungguhnya, film fantasi yang sesungguhnya, film superhero yang sesungguhnya, yang kita nggak perlu harus mikir oh kayak berasa film Joker gitu, enggak gitu. Di sini kita benar-benar menikmati. Gue merasa kayak balik ke masa kecil lagi, kayak ngelihat wahana, kayak berasa ada di Jakarta Aquarium, kayak di SeaWorld dan sebagainya. Dari segi storytelling, kalau mau di-compare dengan film pertama, menurut gue lebih bagus yang pertama ya. Karena memang di pertama kita kan baru kenal dasar ceritanya. Kalau di film kedua ini lebih melanjutkan development karakter dari setiap yang hadir di Aquaman ini. Tapi selain gue suka dengan transisi cepatnya itu, gue suka di sini adalah setiap karakter bener-bener dijelaskan akhirnya bagaimana. Sampai akhir film kita melihat, oh akhirnya si Aquaman kayak gini, akhirnya Om kayak gini, akhirnya Merah kayak gini. Itu gila. Di sini gue suka banget dengan development karakternya. Mungkin karena James Wan buat tahu kalau film ini mungkin film terakhir dari DC era lama, akhirnya dibuat konklusi, kesimpulan dari setiap karakter tuh nasibnya gimana gitu ya. Karena James Wan juga ragu apakah nanti ada film ketiga atau enggak gitu. Kemudian dari segi chemistry karakter nggak usah ditanyakan lagi gitu. Apalagi karakter Om dengan juga Arthur Curry yang meskipun ada komedi beberapa yang menurut agak cringe gitu, tapi kebanyakan benar-benar meleburkan suasana dengan sangat baik. Petualangan mereka berdua, menurut gue film ini adalah filmnya si Om dan juga Arthur Curry gitu. Tapi karakter-karakter lain juga benar-benar masih diberi ruang yang sangat menarik gitu. Salah satunya adalah Merah. Film ini menjadi overhit menurut gue gara-gara si Merah ataupun Amber Heard setelah masalahnya dengan Johnny Depp gitu. Tapi khusus gue pribadi setelah menonton sebuah film, ketika seorang artis gitu memainkan sebuah karakter, dia melebur ke dalam karakter itu, orang itu tidak menjadi Amber Heard lagi menurut gue. Orang itu sudah menjadi Merah. Disitulah yang gue lihat di film ini, Merah di satu momen membuat mata gue berkaca-kaca dan hampir nangis. Itu tempatnya, momennya adalah ketika Merah datang nyelamatin Aquaman. Gue nggak mau bilang yang mana gitu karena takut spoiler. Tapi ketika Merah nyelamatin Aquaman dengan kekuatannya itu sampai matanya bersinar-sinar, itu gila. Itu bikin gue kayak kayak gue merasa setelah banyaknya masalah yang ia hadapi gitu, terserah lah gitu masalah orang gitu, tapi setelah melihat actingnya di sini, meskipun secuil kayak merasa nggak adil gitu, tapi
porsinya pas banget. James Wan nggak milih-milih, nggak pilih kasih. Dia dari awal sampai akhir merah tetap dimunculin. Dan gue nggak kebayang kalau keputusan dari Warner Bros. DC James Wan menghilangkan merah, film ini bakal hambar. Jadi bisa dibilang Amber Heard adalah salah satu nyawa dari film Aquaman and the Lost Kingdom ini. Hasilnya gue bisa melihat bahwa puas dengan merah. Gue nggak tahu lagi setelah Aquaman ini apakah merah masih mendapatkan filmnya gitu. Gue berharap banget dia masih ada gitu ya. Kemudian juga dengan karakter bapaknya, ibunya tetap di sini mendukung karakter utama dengan sangat baik. Terutama juga dengan Black Manta, David Kane di sini benar-benar gila sih, serem parah gitu ya. Yang gue nggak suka dari development karakter di film ini adalah di ending. Tadinya gue benar-benar berharap sang villain utama yang merasuki Black Manta dan sebagainya ini kan seharusnya kita pengen yang lebih gitu ya, tapi ternyata gitu doang gitu ya. Kita udah nungguin lama gitu ya. Itu mungkin penyakit film-film blockbuster gitu ya. Jadi mungkin ya seperti itulah, tapi secara keseluruhan gue suka dari segi alur cerita, storytelling, dan juga plot ceritanya gue suka banget gitu ya. Selanjutnya mari kita berbicara soal CGI di film ini. Apakah film ini CGI-nya lebih baik daripada film pertama? Gua setuju bahwa film kedua lebih baik dari segi CGI daripada film pertama. Memang kelebihannya di film kedua adalah mereka punya waktu lebih, budget lebih, karena dari 15 film DC yang udah ditelurkan di era lama, menurut gua satu-satunya film yang mendapatkan pendapatan terbesar sekitar $1 miliar, gue lupa berapa gitu ya. Intinya adalah Aquaman yang pertama itu punya keuntungan lebih besar di semua film-film DC, jadi wajar banget budget besar akan digelontorkan untuk Aquaman yang kedua. Jadi hasilnya makanya gue rekomendasikan kalian untuk nonton di 3D, IMAX, Satin, dan sebagainya, 4DX. Pokoknya layar lebar yang benar-benar bisa memberikan pandangan kalian untuk menikmati CGI-nya gitu. Gue bisa bilang bahwa di compare film ini bisalah menyaingi Avatar gitu. Mungkin ada beberapa kalian yang tertawa, nyaingin Avatar. Coba deh kalian tonton dulu gitu. Karena kalau di sini mungkin pembedanya nggak ada makhluk biru-birunya aja kayak Avatar. Bahkan gue sempat dengar bahwa teknik CGI dari film ini juga menggunakan blue screen dengan teknologi masa kini. Ada sekitar 136 kamera yang berkeliling di antara aktor. Jadi hasilnya kita akan melihat di sini bug big book gitu. Meskipun ada beberapa adegan menurut gue karena CGI yang terlalu mentereng, ada beberapa perkelahian yang mungkin agak membuat pupil mata kita harus berdiri dulu gitu ya. Tapi selepas dari semua itu miss-nya tuh dikit banget. Gue menikmati banget, nggak perlu mikir dari film ini gitu ya. Kemudian juga dari segi scoring, karena film ini bug big book dari awal sampai akhir. Bahkan mungkin jedanya tuh cuma di awal-awal film aja yang kita melihat bagaimana kondisi keluarga dari Arthur Curry, Mera di daratan, kemudian juga geopolitik di Atlantis waktu dia rapat doang itu. Selebihnya itu benar-benar tensinya naik, dari scoringnya ding 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 ding, itu benar-benar naikin hype penonton gila, dan itu keren parah gitu ya. Secara keseluruhan kolaborasi antara alur cerita yang menarik, kemudian juga scoring yang menarik, CGI yang keren, pengambilan gambar, sinematografi dari James Wan yang tidak kalah dari film yang pertama, dan gue puas banget lagi-lagi. Kemudian juga dengan development karakter, chemistry-nya, semuanya kelop parah, sehingga film Aquaman and the Lost Kingdom ini wajib dan juga pantas untuk gue beri nilai 89 dari 100. So buat teman-teman yang udah nonton, berapa skor kalian untuk Aquaman and the Lost Kingdom? Atau teman-teman yang masih ragu, ada Amber Heard, males film ini nggak laku, flop. Kalian udah nonton belum gitu ya? Silakan tonton dulu, baru dong komen gitu. Karena gue agak gimana, gedek juga gitu. Karena gue suka film ini, dan gue pengen kalian nikmati dulu. Setelah kalian nonton, dan kalian bilang nggak suka, gue hargai banget pendapat kalian. Tapi kalau kalian belum nonton, jelek, sip, kabur aja gitu.